Halo, selamat pagi saudara. Kini saatnya saya, Doni Hermatra, menghantarkan sejumlah informasi dari Makassar. Berikut 3 berita utama kami pagi ini, di antaranya. Mobil damkar terbalik saat menuju ke lokasi kebakaran di Kabupaten Bulukumba. Tewaskan seorang anak, 10 pelaku pengeroyokan di Kabupaten Maros ditangkap. Harga berbagai jenis cabai di Kabupaten Bulukumba merangkak naik. Sampai kecelakaan tangki depan SMK Muhammadiyah. Depan SMK Muhammadiyah. Sebuah mobil pemadam kebakaran terbalik di Jalan Poros Bulukumba Bira, Kelurahan Ela-Ela, Kabupaten Bulukumba, Senin sore. Mobil damkar terbalik karena menghindari sebuah mobil yang tiba-tiba menyalip dari belakang. Sopir mobil damkar banting setir hingga hilang kendali. Padahal mobil damkar dalam kecepatan tinggi karena hendak menuju lokasi kebakaran di Jalan Dato Tiro. Akibat kecelakaan ini, para personil damkar yang berada di mobil mengalami luka lecet hingga memar. Kerahkan 7 unit mobil Alfa Armada yang kami kerahkan menuju TKP yang di Jalan Poros Dato Tiro atau Poros Bira Bulukumba dan Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu. 7 armada ini kami kerahkan dan 1 unit armada mengalami kecelakaan, yaitu saat driver menghindari 1 mobil Datsun yang menyalip dan mobil tangki DD900 mengalami terbalik dan alhamdulillah personel dalam keadaan selamat. Dibutuhkan waktu 2 jam untuk mengevakuasi mobil damkar dari badan jalan. Kemacetan tak terhindarkan di Jalan Poros Nasional Bulukumba Bira dalam beberapa jam. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Sampai kecelakaan. Tawuran warga antara 2 kecamatan terjadi di Jalan Peta Punggawa, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar 13 Maret lalu. Saling serang dengan batu hingga panah terekam kamera pengawas di sekitar lokasi. Akibat kejadian ini, seorang warga dari Kecamatan Bontoala tewas karena tertancap panah di dada. Polisi pun mengejar para pelaku. 3 orang ditangkap di rumahnya masing-masing di Kecamatan Talo. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita sejumlah panah yang diduga digunakan saat tawuran. Para pelaku berusia 18 hingga 19 tahun mengaku sengaja mengarahkan panah mereka ke pihak lawan agar terluka. Bagaimana caranya pembusur itu korban? Nggak lepas. Berapa kali? 1 kali. Apanya yang kena? Dadanya. Kena dadanya di? Hah? Oh, berhadapan kok. Jarak antara dia berapa meter? Kapolsek Bontoala mengatakan tawuran pemuda Kecamatan Talo dan Bontoala sering terjadi hingga menimbulkan korban jiwa. Pemicu tawuran yang terus berulang karena dendam lama antar kelompok. Menurut keterangan saksi di TKP bahwa korban sementara tidur di rumahnya, begitu mendengar ada kemudian asap, dia bersama teman-temannya keluar untuk melayani atau membalas serangan dari anak-anak. Kini ketiga para pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman 8 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Kasus pengeroyokan hingga menewaskan seorang anak di bawah umur di Kabupaten Maros terus diusut. Polisi menangkap sejumlah orang yang terlibat pengeroyokan di perumahan Macopa pada 13 Maret lalu. 10 pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya. Ironisnya, 3 pelaku masih di bawah umur. Polisi juga menyita sebilah bambu yang diduga dipakai saat pengeroyokan terjadi. Polisi menyimpulkan pengeroyokan yang menimbulkan korban jiwa itu terjadi karena adanya provokasi dari salah satu pelaku. Selain menewaskan seorang anak di bawah umur, 1 pemuda juga terluka hingga harus dirawat di rumah sakit. Ada 2 orang korban yang dimana korban yang 1 itu sampai meninggal dunia, yang 1 masih perawatan intensif di rumah sakit daerah Maros. Jam 3 lewat dia melintas berbonceng ini korban. Pada saat di TKP di dekat masjid
ditanya, diperiksa oleh warga masyarakat di situ yang notabene termasuk para pelaku. Pada saat ditanya, memang orang luar dan sementara ditanya, korban menjawabnya terbata-bata. Dari para pelaku ada yang teriak, ini yang kemarin mapate. Nah, otomatis dari ada teman lain langsung ada yang memukul sampai terjadi pengeroyokan. Polisi masih mengejar 2 pelaku lain yang masih bersembunyi. Kini 10 pelaku terancam pidana pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan pasal 351 ayat 3 tentang pengeroyokan yang mengenalan korban jiwa dengan diganjar di atas 7 tahun penjara. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Maros. Warga adat etnis Rongkong beramai-ramai mendatangi Mapolres Palopo pada 14 Maret lalu. Aksi warga ini diwarnai dengan pertunjukan tarian budaya hingga pakaian adat. Mereka hendak menyuarakan protes kepada salah satu peneliti Balai Pelestarian Nilai Budaya BPNB Sulawesi Selatan yang dinilai telah menghina etnis Rongkong. Dalam tulisan, Iriani menyebut etnis Rongkong dengan kata kaunang atau posisi terendah dalam strata sosial masyarakat Luwu. Dugaan hinaan itu ditulis dan diunggah di laman resmi BPNB pada 2016 lalu. Ketua Aliansi Keluarga Rongkong Bersatu Wilayah Kota Palopo mengatakan mereka menuntut agar Iriani menghapus kata kaunang dalam karya tulisnya dan meminta maaf kepada keluarga besar etnis Rongkong. Tujuannya adalah menghadiri mediasi yang difasilitasi oleh pihak Polri terhadap kasus Iriani yang sudah membuat hati daripada keluarga Rongkong itu tersakiti. Dan kami menuntut untuk pihak Iriani ini menarik semua tulisan-tulisannya di media massa yang sudah melukai dan menodai etnis Rongkong. Kapolres Palopo menggelar pertemuan tertutup antara perwakilan etnis Rongkong dengan terlapor Iriani bersama perwakilan BPNB Sulawesi Selatan. Laporan tuntutan warga ini bisa selesai lewat jalur damai. Kemudian kita coba untuk mediasi, kami coba komunikasikan dengan pihak terlapor, dalam hal ini Ibu Iriani, karena beliau juga dalam hal ini adalah selaku peneliti pusat budaya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kami coba untuk membuka komunikasi dan alhamdulillah direspon baik, dan hari ini adalah kesempatan yang baik dan kita dapat hasil yang positif. Akhir dari mediasi, kedua belah pihak melahirkan kesepakatan bersama dengan pemberian sanksi adat bagi Iriani. Dengan demikian, kasus tuntutan penghinaan terhadap etnis Rongkong dianggap selesai secara hukum. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Balita 18 bulan diduga jadi korban pelecehan seksual di Kabupaten Jeneponto. Kasus ini jadi sorotan setelah keluarga mengunggah pelecehan yang dialami korban lewat media sosial. Keluarga korban mendapati korban menangis kesakitan pada 13 Maret lalu. Saat dibawa ke rumah sakit ditemukan luka sobek pada alat vital balita yang diduga akibat benda tumpul. Mendengar adanya tanda kekerasan seksual, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Jeneponto turun tangan. Korban langsung dirujuk dari Rumah Sakit Jeneponto ke Rumah Sakit Unhas Makassar untuk pengobatan luka pada alat vital. Sementara dugaan kasus pelecehan kini ditangani Polres Jeneponto dengan memeriksa keluarga dan kerabat terdekat korban. Jadi tadi pagi kami sudah koordinasi dengan Polres Jeneponto, unit PPA. Mereka sedang mendalami kasusnya. Kemudian mungkin yang di awal ini memang kita harus konsentrasi dulu, fokus pada kesehatan dan penyembuhan anak, karena informasi yang kami dengar, kami lihat di lapangan itu anak ini menderita pendarahan, ya, jadi ada pendarahan sehingga mungkin memang dibutuhkan tindakan-tindakan pembedahan untuk menyelesaikan masalah kesehatan dulu. Hingga kini belum diketahui pelaku pelecehan terhadap korban yang masih berusia 1,5 tahun ini. Petugas fokus dalam penyembuhan luka korban sambil melanjutkan proses hukumnya. Andi Muhammad Sadi melaporkan dari Kota Makassar.